kita ini berikutnya di segmen ketiga ini mungkin kita akan geser fokus diskusi kita ya Mas ya Iya, ke problematika dan tantangan bagi remaja sebagai kelompok pengguna mayoritas dari betul. teknologi digital ini. Iya, Nah, ini berdasarkan survei ya di 26 negara ya, termasuk iya, Indonesia, dari sebuah lembaga internasional terkemuka di dunia. Gen Z yang mendominasi para remaja merupakan kelompok generasi dengan kecemasan digital tertinggi di antara kelompok-kelompok generasi lainnya. Nah, betul. bisakah Mas itu jelaskan mengapa remaja merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami kecemasan digital ini? Iya. Yang pertama adalah ada beberapa hal. Tapi yang pertama adalah seperti yang saya katakan adalah mereka adalah digital native. Jadi dibandingkan kita gitu yang menggunakan kebanyakan dari kita pernah mengalami masa di mana teknologi digital tidak begitu canggih seperti sekarang gitu. Ada masa di mana kita hanya mengalami Hmm. telepon, masa kemudian paling komputer juga sangat basic gitu, bukan seperti internet dan media sosial seperti yang kita kenal sekarang. Tapi Gen Z ini adalah anak-anak yang lahir setelah teknologi digital ada gitu. Jadi mereka dari kecil sebenarnya sudah punya interaksi yang sangat banyak terhadap teknologi digital. Pada saat yang sama, ketika mereka lahir dengan teknologi digital, artinya aspek kognitif mereka sebenarnya tumbuh berbarengan dengan teknologi digital gitu, seperti yang saya katakan. Jadi aspek kognitif mereka tumbuh dengan penggunaan media sosial yang tadi seperti saya sampaikan didesain sebenarnya untuk menyedot perhatian kita sangat besar. Dan perkembangan teknologi digital juga sangat drastik gitu. Kalau kita ingat misalnya Facebook awal fiturnya itu hanya menampilkan teks dan gambar. Dan kemudian Instagram pun begitu gitu. Yang sebenarnya sangat-sangat masih sangat relatif pelan perkembangannya dibandingkan dengan sekarang katakan YouTube, TikTok. TikTok hari ini menjadi yang sangat advance gitu, yang perhatiannya sangat pendek gitu. Kita mengkonsumsi video hanya 10 detik dan itu memaksa kemudian bahkan Instagram juga YouTube untuk mengubah cara mereka mengembangkan fitur gitu, untuk mengembangkan fitur dalam perhatian yang sangat-sangat pendek. Jadi ketika mereka tumbuh dengan teknologi digital dari kecil dan kemudian berkembang dengan perangkat media sosial yang desainnya perhatiannya makin pendek dan semakin didesain untuk menyedot perhatian mereka sangat besar terhadap teknologi digital di saat aspek kognitif mereka belum sepenuhnya tumbuh gitu karena kan sebenarnya kita tahu bahwa aspek kognitif baru terdevelop sepenuhnya di usia mungkin 25-an kalau nggak salah. Jadi sangat mudah menjadikan mereka korban atau kemudian kerentanan dalam kecemasan digital tersebut. Ya, makasih Mas Imo. Tadi kan Mas Imo menyebut remaja sebagai digital native gitu ya. Iya, Artinya em, sebetulnya bagi mereka ini dari kita aja, kita iya, khawatir gitu kan. betul. Mungkin dari remaja, dari mereka digital native biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang Hmm, istimewa gitu kan. iya, Karena memang that's part of apa namanya gaya hidup mereka gitu kan. betul. Betul. Nah, apakah dari sudut pandang antropologi digital nih Mas ya, apakah kemudian kecepatan digital itu yang bagi kita merupakan sesuatu yang dalam tanda kutip membahayakan, Iya, bagaimana biasa aja, wajar, nggak perlulah kita khawatir. Apa benar gitu Mas? iya. Jadi saya kira memang pertama ada bahaya objektifnya gitu ya dalam hal ketika kita tadi melihat memang ada peningkatan angka depresi juga kemudian bahkan leads to suicidal gitu dalam kasus-kasus yang ekstrim. Tapi pada saat yang sama betul seperti yang Pak Budi bilang, kalau saya sebagai misalnya praktisi digital anthropology akan melihat misalnya kajian-kajian yang lama mengenai pengalaman kita terhadap teknologi. Jadi kalau kita sadar, hampir setiap dalam penemuan teknologi baru selalu ada kecemasan dalam masyarakat. Jadi ini bahkan range-nya jauh kalau kita misalnya melihat levelnya di era, kalau nggak salah Aristoteles gitu, di era Socrates, Aristoteles, ada kecemasan terhadap tulisan. Jadi katakan tulisan waktu itu dianggap berbahaya karena secara kognitif akan menghalangi kemampuan manusia untuk mengingat. Kemudian ketika ada penemuan radio juga ada kecemasan serupa di masyarakat. Kemudian ketika ada penemuan mobil atau penemuan katakan kemudian televisi, mungkin Pak Budi juga Pak Hari masih ingat, selalu ada riset-riset soal bahaya konsumsi televisi gitu atau bahaya konsumsi gaming gitu dan lain-lain.
Jadi memang selalu ada dalam kajian etnografi dan juga sejarah kecemasan terhadap teknologi baru gitu. Jadi kecemasan itu selalu ada dalam masyarakat karena kita memang selalu curiga dengan ada perubahan. Dan ini saya kira juga relevan dalam konteks teknologi digital gitu. Jadi ada bahaya objektifnya di satu sisi, tapi juga kita harus mengingat bahwa yang namanya kecemasan teknologi ini bukan pertama kali kita alami sebagai manusia gitu. Dan betul kata Pak Budi, untuk generasi baru gitu, mungkin sebenarnya yang namanya menjadi manusia ke depan gitu adalah justru manusia yang emang akan embedded, akan melekat dengan teknologi digital gitu. Persoalannya kemudian adalah kecepatan teknologi ini seringkali membuat kita memang belum cukup menciptakan em, pengaman, sistem pengaman yang membuat interaksi kita berdampingan secara sehat gitu. Jadi paling sederhana misalnya kalau kita ingat dulu mobil itu belum ada sabuk pengamannya dan kemudian ada angka kecelakaan dan lain-lain, kemudian orang baru menginvent, baru menciptakan, oke, ternyata sabuk pengaman itu penting gitu. Dan kemudian orang menciptakan sabuk pengaman dan kemudian kita sekarang angka kecelakaan mobil jauh lebih rendah dibandingin ketika mobil pertama kali diciptakan. Dan saya kira itu yang juga terjadi dengan teknologi digital. Ada kecemasan yang real, ada problem yang real, tapi pada saat yang sama kita harus menerima bahwa teknologi digital ini akan ada dan kemudian akan berdampingan dengan generasi Z dan sekarang generasi Alpha yang udah tidak mungkin kita buang gitu, tidak mungkin kita kesampingkan. Dan pada perkembangannya saya kira kita akan menciptakan cara interaksi yang lebih sehat dengan teknologi ini yang harusnya menciptakan cara kita berinteraksi yang meminimalisir risiko seperti yang kita lihat, kita observasi sekarang. Suaranya Pak Hari nggak terdengar, Pak. Masih mute, Pak. Ya, belum. Ya, betul. Maaf tadi khawatir Ya, mengganggu. Baik, Mas. Jadi memang teknologi digital ini suatu keniscayaan lah pasti akan terus ya, berkembang gitu ya. ya. Nah ini bahkan gini Mas, ada yang mengatakan bahwa kecemasan digital di kalangan remaja tidak lagi bisa dihindari. Dan bila teknologi digital kita jauhkan dari remaja, mereka malah lebih cemas lagi gitu. Apa Hmm. pendapat Mas itu terkait pernyataan ini gitu? Iya, saya kira gini, memang betul tidak bisa dihindari dalam hal penggunaan teknologinya, tapi seperti yang saya sampaikan, pada saat ini kita masih bisa mempropos kemungkinan relasi-relasi yang lebih sehat ya dengan penggunaan teknologi digital gitu. Jadi kalau kalau kita lihat hampir semua saran mengenai bagaimana cara kita menggunakan teknologi digital yang lebih baik, selalu adalah menempatkan teknologi ini sebenarnya menyerupai cara kita misalnya mengkonsumsi makanan. Jadi hari ini kita mulai belajar bahwa kita tidak bisa makan seenaknya gitu kan. Jadi kan kita belajar bahwa kalau kita makan gula kebanyakan, kalau kita makan kebanyakan akan berpengaruh pada cara kita hidup kita, akan berpengaruh pada kesehatan kita dan kemudian kita mengembangkan model diet macam-macam gitu dan kemudian hampir semua saran yang ada sekarang juga menyarankan cara serupa gitu. Sebenarnya bahwa kita tidak mungkin menghindarkan teknologi digital, tapi kita bisa mengatur cara pakainya. Misalnya kita membatasi ketika media sosial hanya kita batasi dengan slot-slot jam-jam tertentu gitu. Beberapa orang yang ekstrim menerapkan misalnya digital minimalism gitu. Jadi benar-benar hanya menggunakan teknologi yang esensial. Misalnya seperti email untuk tidak untuk berhubungan atau WhatsApp. Dan itu hanya digunakan dalam waktu-waktu yang terbatas gitu. Tapi cara-cara ini saya kira bisa kita terapkan sekarang, bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan juga misalnya ke anak-anak kita bahwa perlu loh untuk membatasi penggunaan media sosial untuk kesehatan kita juga gitu. Tapi juga saya sebenarnya meragukan bahwa ke depan cara ini akan bertahan gitu. Karena kita belum tahu caranya. Kalau ngelihat misalnya interaksi anak-anak dari teman saya, kemudian yang udah pada Gen Alpha bahkan bukan Gen Z, yang sebenarnya membangun pertemanan misalnya lewat Roblox gitu. Saya kira cara-cara ini mungkin sudah tidak bisa lagi digunakan gitu. Dan kita belum betul-betul menemukan caranya dan masih belajar juga seiring dengan perkembangan teknologinya gitu. Nah, ini kalau fokus ke remaja ya, Mas ya. Betul. Apa sih yang menjadi pemicu kecemasan pada remaja tadi? Ya, Apakah karena dirinya sendiri, gitu kan? Ketakutan dalam dirinya ya, fear of missing out dalam dirinya, ya, ataukah memang ada pengaruh lingkungan ya, keluarga, teman gitu ya, ya, tetangga mungkin ya. Nah, ya. ini
eh, kalau dari sisi penelitian yang mungkin Mas Ibnu pernah lakukan atau pernah baca gitu ya, itu Ya, penyebabnya apa sih yang dominan gitu ya, yang menjadi oke. pemicu kecemasan digital para remaja ini? Kalau bahkan sebelum teknologi digital kan sebenarnya kita tahu masa remaja itu penuh turmoil ya. Memang memang ada kecemasan gitu. Jadi kalau kita juga tahu hampir semua kajian melihat masa remaja sebagai masa-masa peralihan. Mereka mencoba mendefinisikan dirinya sudah bukan lagi anak-anak gitu, tapi juga belum adults gitu. Jadi mereka sedang menemukan perannya di masyarakat. Mereka sedang belajar norma-norma sebagai menuju menjadi dewasa. Mereka mencoba meninggalkan identitasnya sebagai anak-anak gitu, dan periode-periode ini pada dasarnya memang menemukan kecemasan gitu. Jadi belajar misal menyukai lawan jenis, belajar mencari hobi yang kira-kira sesuai jati diri mereka dan lain-lain. Tapi kemudian ketika dipengaruhi oleh teknologi digital, memang menjadikan kecemasan-kecemasan ini jadi berlipat-lipat gitu. Jadi ketika misalnya orang katakan menyukai musik tertentu gitu, kemudian mencoba membangun diri, apakah saya ini musisi? Dia akan membandingkan dirinya dengan orang-orang yang punya pencapaian besar di media sosial misalnya. Dan kemudian ketika pencapaian dirinya tidak terpenuhi sesuai ekspektasi yang diharapkan, dengan mudah meningkatkan kecemasan-kecemasan tersebut. Kemudian sangat mudah melihat remaja-remaja seusianya sekarang misalnya yang tiba-tiba sudah lebih terkenal, punya followers banyak dan lain-lain, dan merasa dirinya tidak seperti itu. Dan kemudian itu juga menimbulkan kecemasan gitu karena sangat mudah misalnya membicarakan, kalau kita ngelihat pembicaraan di antara kalangan remaja sekarang, penilaian penting tidaknya orang misalnya dari jumlah followers, hal yang kita tidak miliki di masa lampau gitu kan, kayak eh, tiba-tiba ini penting diikuti atau enggak, oh dia followersnya lebih banyak dan lain-lain gitu, dan kemudian dia banyak yang men-likes dan lain, eksistensi dirinya tiba-tiba didefinisikan dari aktivitasnya di media sosial, dan hal-hal ini sebenarnya sangat berpengaruh pada kecemasan remaja. Ini hal-hal yang tidak kita alami di mana masa ketika kita remaja tanpa media sosial gitu. Ya artinya berarti kan hidup mereka itu kan berpindah gitu kan, Betul, istilahnya ya, dari betul. yang dunia nyata ke dunia maya. Iya, Kita udah jarang dengar kata-kata maya ya. iya, Itu kan terjadi dari virtual. Nah, apakah perpindahan ini, sementara mereka tetap hidup di dunia nyata kan? iya, Nah, sekarang kita lihat banyak remaja juga homeschooling and iya. have no problem kan gitu kan? Hmm, Artinya kalau dulu kan homeschooling kan kesannya apa ya, mengucilkan diri gitu kan, kita maunya betul. sekolah sekolah biasa sama orang. Sekarang saya menemukan juga banyak apa remaja ketika kuliah saya tanya mereka homeschooling gitu, dan Iya, mereka biasa-biasa aja gitu, nggak malu iya, apa gitu ya. betul. Nah, apakah perpindahan ini, apakah nanti remaja berarti menghadapi double anxiety ya, anxiety di dunia digital, which is yang tadi mereka harapkan bisa menjadi pelarian dari dunia nyata nih, Iya, mereka lari nih. Karena mungkin mereka di dunia nyata kurang eksis atau nggak menarik gitu ya. iya, Ini sih cemas juga. Di dunia iya, nyata ada kecemasan lain gitu. Nah, apakah double anxiety justru menjadi double jeopardy gitu? Maksudnya menjadi killing machine gitu ya, iya, double kan? iya. Akhirnya menjadi isu mental health gitu, Mas. Itu gimana Oke, ya pengamatan? kalau kalau di kajian kami sih sebenarnya sekarang mulai tidak mendefinisikan dikotomi tersebut, Pak. Jadi antara, Eh, karena pada dasarnya memang sudah saling berpengaruh kan gitu. Cara kita mengkonsumsi di dunia maya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya apa yang kita sampaikan gitu kan sangat berakar dari apa yang tadinya disebut dunia nyata gitu. Jadi misalnya ya, sebagai orang Jawa, cara saya menggunakan media sosial akan sangat berbeda. Katakan misal kemarin saya baru di Spanyol, orang Spanyol menggunakan media sosial gitu. ya, Tetapi juga pada saat yang sama seperti yang tadi Pak Budi bilang, bagi banyak, apalagi generasi yang sekarang gitu, yang menjadi bermakna justru adalah hidup dalam media sosial gitu, di media sosialnya gitu. Ketika hidup dalam media sosialnya menjadi bermakna, pada saat tersebut sepertinya kita sudah tidak bisa menyebut itu sebagai dunia maya gitu, karena bagi banyak orang bahkan pekerjaan dibangun dari media sosial kan gitu. Jadi orang-orang ini bahkan membangun karir, membangun pertemanan, membangun hubungan dan lain-lainnya lewat media sosial tadi gitu. Jadi memang dikotomi tersebut menjadi semakin less relevan ke depan gitu.
Em, dan kecemasannya pun demikian gitu. Saya kira kemudian tidak terdefinisikan menjadi double gitu, tapi ya udah within dalam the whole interactions itu gitu. Tapi memang PR-nya adalah kita memang kecepatan teknologi demikian cepat gitu. Sementara kita belum belum cukup siap membangun perangkat-perangkat tadi, cara kita berhubungan yang lebih sehat dengan teknologi tersebut gitu. Karena saya ingat ketika misalnya di masa lampau, em, dalam introduction misalnya rokok gitu ya. Rokok di masa lampau itu bahkan dipromosikan oleh dokter. Jadi dokter-dokter itu mempromosikan rokok sebagai apa produk kesehatan gitu. Tapi kemudian kan ada pressure yang sangat kuat gitu dari lingkungan untuk mendorong rokok untuk mendefinisikan ulang, dan kemudian kita tahu sekarang rokok bahkan di kemasannya ada peringatan gitu untuk mengingatkan ini buruk bagi kesehatan. Nah, saya kira sekarang pun gitu pressure-pressure tentang etik, tentang em, bagaimana membangun teknologi yang lebih sehat dan lain-lain itu kan sudah diarahkan terhadap teknologi-teknologi perusahaan-perusahaan teknologi kan. Dan kemudian mereka pun mulai eh, membangun metode-metodenya gitu. Jadi ada divisi yang khusus etik dan lain-lain. Dan pada saat yang sama juga awareness dari penggunanya makin besar gitu. Jadi memang PR-nya adalah anxiety-nya sama karena kita sudah tidak bisa men-separate antara yang digital dengan yang sehari-hari gitu. Dengan level yang berbeda, dengan ekspresi yang berbeda. Tapi kita memang perlu mengembangkan cara kita menggunakan teknologi ini yang lebih sehat, dan kemudian yang menjadi lebih PR adalah pada generasi yang berikutnya, terutama generasi alpha seterusnya gitu, yang penggunaan teknologi digital mungkin malah makin akan lebih embedded gitu, lebih melekat gitu. Jadi kita belum tahu gimana caranya mengatasi kecemasan-kecemasan pada generasi berikutnya ketika teknologi digitalnya akan makin mengambil waktu yang lebih banyak lagi gitu. Di saat sekarang rumusnya, resepnya masih kita perlu mengambil jarak, kita perlu puasa teknologi digital dalam waktu yang berapa lama gitu.